السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقد قال تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الآية. صدق الله العظيم. أما بعد. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu jamaah salat fardu zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Siang hari ini kita berada di Senin yang terakhir dari bulan Zulhijjah, dan kita berada pula di bulan terakhir dari tahun 1444 Hijriah. Dan tak lama lagi insyaallah kita akan memasuki tahun baru 1445 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan pertolongannya kepada kita sehingga kita punya kesempatan untuk menambah timbangan amal kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bersalawat kita kepada baginda Rasul dengan mengucapkan kalimat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Seraya berharap semoga kita menjadi bagian dari umat Rasul yang kelak mendapat syafaatnya di padang mahsyar. Allah izinkan kita berkumpul berjumpa dengan beliau di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, siang hari ini saya akan membacakan nasihat yang ketiga an Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Dari Abu Bakar As-Siddiq, semoga Allah meridhoinya. Apa perkataan beliau? Man dakhalal qabra bila zadin faka'annama rakibal bahra bila safinatin. Orang yang masuk ke liang lahat, dia tidak membawa bekal, tak ubrahnya seperti orang yang menyeberang laut tanpa menggunakan kapal. Maka pesan ini sungguh menarik bagi kita, bahwa hidup yang sebentar saja kita membutuhkan bekal. Hidup yang sekejap saja kita perlu mencari bekal. Lalu bagaimana dengan hidup ketika berada di kampung akhirat, yang itu adalah kehidupan abadi setelah nanti kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak mungkin tanpa kita membutuhkan bekal. Sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berpesan kepada kita, wa tazawwadu fa inna khairazadit taqwa, dan berbekallah, sebaik-baik bekal adalah takwa. Maka takwa adalah bekal terbaik seseorang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasul juga menjelaskan, inna akramakum indallahi atqakum, orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Perkataan Sayyidina Abu Bakar ini dijelaskan oleh Imam Nawawi, yang dimaksud bekal adalah minal amalis salih. Bekal yang dimaksud adalah amal salih. Karena satu di antara pernyataan salah satu ulama besar yang sering kita mendengarkan namanya Luqman Al-Hakim ketika berpesan kepada anaknya, innan nasa fi salasati aslusin, sesungguhnya pada diri manusia itu ada 3 bagian. Ruh akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Fisik akan menjadi santapan cacing tanah. Yang akan kembali kepada kita tak lain dan tak bukan adalah amal salih. Makanya dalam keterangan yang lain baginda juga berpesan, inna mimma yalhaqul mu'mina min amalihi wa hasanatih. Nanti akan ada yang menyusul kepada orang yang berimal amal dan kebaikannya setelah dia mati. Kalau kemudian harta tak akan menyusul setelah kita tiada, keluarga yang kita sayang, pasangan hidup yang kita sayang juga tidak akan ada yang membersamai kita setelah kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka yang nanti akan membersamai kita saat kita sudah berada di liang lahat tak lain dan tak bukan adalah amal salih. Maka amal salih itulah bekal kita ketika kita nanti berada di alam kubur, bekal kita ketika kita memulai kampung akhirat kita pertama, yaitu alam barzah, seperti yang Rasulullah sebutkan
al-qabru awwalu manzilin min manazilil akhirah, kubur adalah kampung pertama dari kampung akhirat. Maka kalau seseorang di alam barzah dia tidak punya bekal, di alam kubur dia tidak punya bekal, lalu kemudian Imam Nawawi menjelaskan fayaghriqu gharqan la khalasalahu, maka dia tak ubahnya seperti orang yang tenggelam di laut, lalu kemudian tak akan ia bisa selamat melainkan ada yang menyelamatkannya. Sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga nyatakan, mal mayyitu fi qabrihi ilal qalghariq. Orang kalau sudah meninggal ketika di alam barzah, ia tak ubahnya seperti orang yang akan tenggelam. Al-mutaghawwidh, orang yang akan tenggelam itu dia sedang berusaha untuk kemudian bisa selamat, ada tidak orang yang datang akan menyelamatkannya. Maka ketika kita sudah berada di alam barzah, terputuslah, kita tidak bisa melakukan amal apa-apa. Makanya Rasulullah menyebutkan juga, idza mata ibnu adam inqata amalu, ketika anak cucu Adam meninggal menghadap Allah, maka terputuslah amalnya. Waktu hidup dia masih bisa melakukan amal baik, dia masih bisa solat sunnah rawatib, dia masih bisa bersedekah, dia masih bisa berinteraksi baik dengan sesama. Tapi kalau nyawa sudah terpisah dengan raga, maka amal-amal baik itu tak bisa lagi kemudian kita lakukan. Ketika kita sudah tidak bisa melakukan amal baik, maka apa yang akan menyelamatkan kita saat kita berada di alam barzah? Maka yang akan menyelamatkan kita, satu di antaranya amal baik yang pernah kita lakukan saat kita masih hidup di dunia. Apa di antara amal baik yang akan menyelamatkan kita? Satu di antaranya seperti yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ceritakan, ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita kepada para sahabat, kemarin Allah Subhanahu wa taala perlihatkan kepadaku sesuatu yang tak pernah aku lihat sebelumnya. Satu di antaranya yang Allah perlihatkan kepada baginda Rasul, orang yang sudah berada di liang lahat, lalu datang malaikat akan mengazabnya, lalu dia diselamatkan oleh amal baiknya, dan satu di antara amal baik itu yang disebut dengan berwudu. Maka berwudu satu di antara amal yang akan menyelamatkan seseorang saat orang berada di alam barzah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati komplek pemakaman, lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil pelepah kurma, beliau belah menjadi dua, beliau tancapkan ke masing-masing kuburan yang beliau lewati, agar pelepah kurma ini meringankan azab orang yang ada di dalamnya, bahwa keduanya fayu'adzibani, pemilik dua kuburan ini sedang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Azab yang mereka dapat bukan karena dosa besar, tapi azab yang mereka dapat karena dosa kecil. Apa di antara dosa kecil yang disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yang satu, dia tidak beristinja ketika selesai buang air kecil. Maka orang yang berwudu tak mungkin dia tidak beristinja, tak mungkin dia tidak bersuci setelah buang air kecil. Tapi orang yang tidak berwudu ada kemungkinan dia tidak beristinja setelah buang air kecil. Maka orang yang tidak beristinja selesai buang air kecil, satu di antara yang akan mendatangkan azab kubur. Bukankah kita juga diajarkan oleh Rasulullah, selesai membaca tasyahud akhir dari salat yang kita lakukan, maka kita diajarkan untuk memohon perlindungan kepada Allah. Satu di antaranya, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri, ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari azab kubur. Saat kita berdoa selamat dari azab kubur yang kita minta kepada Allah, tapi kita tidak beristinja selesai buang air kecil, maka sama sahaja bahwa kita melakukan sesuatu yang tidak sebanding lurus dengan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau Bapak Ibu buka bab fikih, bab yang paling terpanjang di antaranya adalah bab yang membicarakan tentang toharoh, bersuci. Itu sangat panjang sekali, tapi mohon maaf juga bagi laki-laki lebih detail lagi untuk kemudian membicarakan istinja, supaya ketika kita bersih selesai buang air kecil, satu di antara yang akan menyelamatkan kita dari azab kubur. Selain istinja itu tadi, maka bagaimana kemudian kita melakukan amal-amal baik supaya kita di alam barzah tak ubahnya seperti orang yang tenggelam memohonkan pertolongan, lalu ketika kita mendapati tempat yang sulit itu, datanglah amal-amal baik kita yang akan menyelamatkan kita, datanglah rahmat Allah Subhanahu wa taala yang membuat kita nyaman ketika berada di alam barzah sampai nanti pada hari di mana Allah Subhanahu wa taala bangkitkan kita. Semoga nasihat singkat
dari Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an bermanfaat bagi kita, sehingga kita sama-sama mengumpulkan bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bersamaan dengan itu kita juga mengumpulkan bekal untuk melewati hidup yang sebentar ini. Tapi ketika kita mengumpulkan bekal untuk hidup yang sebentar ini, jangan sampai kemudian kita lalai bahwa kita membutuhkan bekal yang panjang dalam perjalanan akhirat kita yang lama. Semoga Allah selamatkan kita di dunia dan Allah selamatkan kita pula di akhiratnya, amin ya rabbal alamin. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Tutur kata yang kurang berkenan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.